Semua orang mengira dia adalah petualang peringkat F, tetapi dia menemukan kartu pelayan emas yang memanggil Dewi peringkat SS yang membantunya menjadi yang terkuat. Kai adalah seorang pemuda yang memutuskan untuk menjadi seorang petualang dengan harapan mendapatkan emas dan kejayaan. Namun, keberuntungan tidak berpihak padanya karena meskipun bekerja tanpa lelah setiap hari selama 2 tahun terakhir, dia masih terjebak di lantai pertama. Dari penjara bawah tanah, seperti hari-hari lainnya, Kai menuju ke gua-gua dan mulai merayap perlahan menuju lendir di tanah. Namun alih-alih meraih pedang atau pisau, ia mengeluarkan insektisida dan menyemprotkan 2 botol ke lendir itu sampai layu dan mati. Dia merasakan gelombang kebahagiaan karena betapa mahirnya dia membunuh lendir. Itu sudah diduga, mengingat ini adalah pembunuhan Slime ke-999 sejak ia mulai bekerja di ruang bawah tanah ini seperti NPC. Bertekad untuk mencapai angka 1000 Slime, Kai menjelajah lebih dalam ke ruang bawah tanah tersebut. Tiba-tiba, ia melihat Slime emas duduk di atas pilar. Gembira karena keberuntungannya menemukan makhluk langka untuk pembunuhannya yang ke-1000, dia segera menyadari bahwa ini tidak akan mudah. Saat dia mencoba menyemprotnya dengan botolnya, Slime itu melompat dari pilar. Tanpa gentar, Kai mengambil pistol semprot baru yang lebih kuat yang diisi dengan pestisida dan menembak Slime itu, berhasil membunuhnya. Dia merayakan pembunuhannya yang ke-1000 dan bersemangat membuka statistiknya untuk memeriksa peringkatnya, hanya untuk menyadari levelnya tetap sama, meskipun dia membunuh Slime emas. Dia memutuskan untuk membiarkannya, berharap setidaknya mendapatkan beberapa barang jarahan yang bagus, tetapi alih-alih monokor yang normal, dia menemukan kartu emas kecil dengan gambar seorang gadis di atasnya. Awalnya dia bingung, namun, dia segera menyadari bahwa ini adalah kartu Servant yang merupakan item yang sangat langka. Dia memeriksa statistik dan menyadari bahwa Servant ini berasal dari kelas Valkyrie dan bernama Sylph. Dia mencoba untuk memukulnya di Instagram, tetapi menemukan bahwa tidak ada info tentangnya secara online. Dia memutuskan untuk keluar dari ruang bawah tanah terlebih dahulu sebelum meneliti lebih lanjut dan mulai kembali, sementara sekelompok petualang berjalan melewatinya dengan baju besi mereka yang menakjubkan, yang hanya bisa dilihat Kai dengan cemburu. Dia bertanya-tanya apakah dia akan bisa membeli barang seperti itu dan menuju ke resepsi untuk mendapatkan uang sebagai ganti inti Slime. Resepsionis, Kitsu memberinya 500 yen untuk setiap inti Slime, jadi totalnya 1500 yen, yang merupakan jumlah yang mengecewakan. Namun Kai menerimanya dan mulai bergerak. Dia tiba-tiba berhenti dan bertanya kepada Hitsu apakah dia tahu nilai kartu pelayan langka, terutama jika pelayan itu termasuk kelas dewa. Hitsu berpikir sejenak dan mengklaim bahwa kartu seperti itu akan sangat berharga dan akan bernilai lebih dari 1 miliar yen dengan mudah. Dia terkejut mendengarnya, tetapi tetap menutup mulutnya saat dia kembali ke lokernya di mana dia menaruh barang-barangnya kembali sebelum berganti pakaian sehari-hari dan keluar dari area tersebut. Ternyata ruang bawah tanah tersebut adalah bagian dari taman hiburan di mana orang-orang bisa mendapatkan keanggotaan dan masuk ke dalam untuk menjelajahi dan menemukan barang-barang berharga. Beberapa anak berjalan-jalan dengan kostum sambil membicarakan tentang keinginan mereka untuk menjadi penjelajah saat mereka dewasa. Namun Kai benar-benar tenggelam dalam pikirannya, masih memikirkan kartu. Sambil menunggu kereta, dia akhirnya bertemu dengan kedua temannya Shinji dan Hayato, dan mereka semua naik kereta. Kai memberitahu mereka bahwa dia masih terjebak di level 3 dan bertanya kepada mereka kenapa mereka tidak menjelajahi ruang bawah tanah. Hayato menjawab bahwa 2 tahun lalu, ketika mereka baru saja menjelajahi ruang bawah tanah, mereka akhirnya sampai di lantai 2, di mana mereka menemukan goblin. Mereka pikir itu akan menjadi mangsa yang mudah bagi mereka, tetapi goblin itu akhirnya menghajar habis-habisan. Dari mereka semua sendirian. Sejak saat itu baik Shinji dan Hayato memutuskan bahwa ruang bawah tanah bukan untuk mereka, dan mereka lebih senang menjelajahi atraksi lainnya dengan tiket mereka. Malam harinya, Kai keluar dari kereta dan mulai berjalan kembali menuju rumahnya, di mana dia makan malam bersama keluarganya dan mandi sebelum tidur. Keesokan paginya, dia masih bertanya-tanya apakah dia harus menjual kartunya atau tidak, karena 1 miliar yen bisa memberinya semua baju sirah yang diinginkannya dan dia bisa membeli video game sebanyak yang dia mau. Pikirannya terpecah oleh sebuah suara yang ternyata adalah temannya Katsu, yang bertanya di mana dia tadi malam. Dia memutuskan untuk berbohong dan mengaku bahwa dia berada di sebuah pesta bersama Shinji dan Hayato, tetapi yang membuatnya kecewa, keduanya akhirnya melihat Kai dan berjalan menghampiri. Kai segera membawa mereka ke samping dan memohon agar mereka tidak memberitahu Katsu bahwa dia pergi ke penjara bawah tanah. Merangkak kemarin dan mereka setuju, tetapi ketika Katsu bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan di pesta, mereka akhirnya mengatakan hal-hal yang berbeda seperti crack, pelacur dan bowling. Katsu menyadari bahwa mereka berbohong dan bertanya apakah Kai pergi ke penjara bawah tanah sekali lagi, tapi dia berhasil berbohong dan nyaris lolos. Kemudian di sekolah pada hari itu dia bertanya apa yang akan dilakukan teman-temannya dengan kartu pelayan, dan mereka langsung menjawab bahwa mereka akan menjualnya, karena itu sangat berharga dan kamu tidak bisa memanggil pelayan di luar ruang bawah tanah. Kai berpikir apakah dia harus menjual barang itu, tetapi ketika dia pergi ke ruang bawah tanah itu hari, dia memutuskan untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri karena dia ingin menjadi salah satu petualang terkuat yang pernah ada.
Dia bersembunyi dari kamera dan mengeluarkan kartu sebelum menelepon Sylvie, sang Valkyrie, untuk menjadi pelayannya dan mengikuti perintahnya. Tiba-tiba kartu itu mulai bersinar dan cahaya terang memancar darinya, yang berubah menjadi wanita besar dengan sayap berbulu di punggungnya dan bola basket di depan. Dia tampak dalam bentuk halus saat dia meraih Kai dan langsung menghilang. Kai bingung dengan apa yang terjadi, ketika tiba-tiba dia berbalik untuk melihat Loli berbaju besi berdiri di sampingnya. Dia bertanya siapa dia, bertanya-tanya apakah ada anak-anak yang tersesat di sini, tetapi si rendahan menjawab bahwa dia adalah Valkyrie Sylvie yang akan menjadi pelayannya mulai sekarang. Seketika semua harapannya untuk menjadi petualang yang kuat hancur saat ia terjatuh ke lantai, menyesali kenyataan bahwa ia tidak menjual kartu tersebut. Ia memutuskan untuk menata kembali tindakannya saat ia bangkit. Dan mengatakan padanya bahwa mereka perlu memburu beberapa slime. Dia segera mengklaim bahwa dia bisa merasakan beberapa di dekatnya, jadi Kai memutuskan untuk menguji intuisinya dan menyuruhnya untuk membawanya ke binatang buas itu. Sylvie dengan mudah menemukan lendir itu, jadi Kai bertanya apakah dia bisa membunuhnya untuknya, dan dia langsung setuju sebelum keluar di tempat terbuka. Kai tidak berharap banyak dari gadis sekecil itu, tetapi yang mengejutkannya, Sylvie mengeluarkan serangan petir yang sangat dahsyat sehingga sesaat Kai mengira seluruh gua akan runtuh. Kai berjalan ke arahnya, bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi dia mulai tersipu dan berkata bahwa dia lapar dan ingin makan sesuatu. Kai menatapnya dan teringat bahwa para pelayan memakan inti mana, jadi dia memberi makan inti mana itu dan dia berterima kasih padanya sebelum mengatakan bahwa ada beberapa slime lagi di dekatnya. Dia bertanya apakah dia sudah mendapatkan kembali kekuatannya dan dia menganggukkan kepalanya sebelum pergi. Namun Kai menghentikannya dan bertanya apakah dia hanya bisa mendeteksi slime. Sylvie langsung mengklaim bahwa dia bisa mendeteksi semua monster dan bukan hanya slime. Namun setelah setiap pertempuran dia merasa lapar dan perlu makan monocore. Kai melakukan perhitungan dan menyadari bahwa cara ini akan sia-sia karena mereka tidak akan mendapatkan apapun dari perburuan slime. Dia membuat rencana dan memberitahu Sylvie untuk melacak para slime. Untuknya yang dengan senang hati dilakukannya, setelah itu dia menggunakan botol semprotnya untuk membunuh mereka satu persatu. Ini tampaknya menjadi cara terbaik untuk beroperasi karena menemukan slime adalah tugas tersendiri. Namun dengan cara ini, dia dapat menghemat waktunya dengan langsung menuju ke target dan menetralisirnya dengan semprotan insektisida murahnya. Setelah membunuh banyak dari mereka, dia akhirnya naik level ke level 4 dan memperoleh pasif baru. Skill yang disebut Slime Slayer, yang memberinya peningkatan statistik sebesar 50% saat melawan slime. Dia tampak kecewa dengan skill barunya, tetapi Sylvie membangkitkan semangatnya dengan mengklaim bahwa mendapatkan keterampilan adalah sebuah prestasi tersendiri. Dia menatapnya dan tersenyum, berterima kasih atas bantuannya dan mengklaim bahwa dia akan kembali ke rumah sekarang karena hari sudah larut. Sylvie menatapnya dan bertanya apakah dia akan memanggilnya lagi segera, dan dia berjanji untuk memanggilnya secepat mungkin. Setelah itu dia memanggilnya kembali ke kartu pelayannya. Dia mulai kembali dan berhenti di resepsi untuk menjual inti mana, yang mengejutkan Hitsu mengklaim bahwa dia mengalahkan rekor pemusnahan lendir harian dengan selisih yang besar dan bertanya bagaimana dia melakukannya. Kai berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya beruntung dan mengambil hadiah 15 ses sebelum pulang. Kemudian di malam, dia berpikir untuk menuju ke tingkat kedua penjara bawah tanah itu karena meskipun goblin itu menakutkan. Dia percaya bahwa Sylvie jauh lebih kuat dan bersamanya. Dia bisa mengalahkan mereka malam itu, dia bermimpi tentang kenangan masa kecil di mana dia duduk di depan TV bersama Katsu sementara reporter mewawancarai ayah Katsu yang merupakan seorang petualang terkenal dan wawancara itu mengisi Kai dengan perasaan takjub saat dia memutuskan untuk mengikuti jejak yang sama dan menjadi seorang petualang sendiri. Keesokan paginya dia bangun dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang baru ditemukan saat dia menuju ke lantai 2 bersama Sylvie dan pedang serta perisai baru yang dibelinya dengan uangnya. Dia memutuskan bahwa dia akan terus membersihkan semua ruang bawah tanah dalam perjalanannya untuk menjadi petualang paling terkenal di dunia. Mereka memasuki gua dan berjalan sebentar ketika Sylvie menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya pada Kai apakah semuanya baik-baik saja, karena dia terlihat sangat pucat dan gemetar hebat. Kai terlihat takut dengan gua ini, tapi berbohong pada Sylvie bahwa dia hanya sangat bersemangat, tapi saat Sylvie memberitahunya bahwa dia bisa merasakan goblin di dekatnya, dia langsung berbalik dan mulai berlari. Sylvie bingung dan bertanya apa-apaan dia melakukan, tetapi Kai berbohong di hadapannya, mengklaim bahwa dia memiliki beberapa pekerjaan mendesak di rumah. Dia tiba-tiba teringat ayah Katsu dalam wawancara TV dan berhenti, karena dia memutuskan bahwa dia tidak bisa melupakannya mimpi dengan mudah, dan meraih pedang kayunya sebelum memberitahu Sylvie untuk memimpin jalan. Mereka segera menemukan goblin, tidur di balik batu raksasa. Tapi Kai terlalu takut untuk melakukan apapun, jadi dia bertanya apakah Sylvie bisa membunuhnya. Dia langsung setuju dan keluar untuk melantunkan mantranya saat goblin itu bangun dan siap bertarung, tetapi mereka diganggu oleh Kai yang melompat di antara dengan pedangnya dan memberitahu Sylvie bahwa dia berubah pikiran, tetapi menyuruhnya untuk bersiap membantunya. Dia bergegas menuju goblin tetapi gagal mengenai pedangnya karena goblin itu mundur. Goblin menyerang dan mencoba menjatuhkan Kai ke tanah,
tetapi Kai memblokir serangan itu dengan perisainya di saat-saat terakhir. Mereka berjuang untuk sementara waktu, tetapi Kai perlahan-lahan mendapatkan posisi dan mendorong goblin itu menjauh. Jatuh ke tanah. Kai segera mencoba memanfaatkan itu dan bergegas masuk dengan pedangnya, tetapi kali ini serangan pedangnya diblokir oleh goblin yang mengambilnya dan melucuti Kai sebelum melompat ke arahnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kai jatuh ke belakang tanpa pertahanan apapun, tetapi ingat bahwa dia masih memiliki semprotan, jadi dia dengan cepat mengeluarkannya dan menyemprotkan semprotan ke monster itu. Mata goblin menjadi buta karenanya, yang memberi Kai kesempatan untuk mendaratkan pukulan terakhir, tetapi saat dia mengambil pedang dan bergegas menuju goblin, dia akhirnya tersandung batu dan jatuh ke lantai dan tanpa sengaja menusuknya di dada, membunuh monster itu seketika. Sylvie tampak sangat senang saat mengucapkan selamat kepada Kai, tetapi dia masih terlalu takut saat meraih kristal mana, senang karena masih hidup. Tiba-tiba cahaya keemasan memancar darinya, dan dia menyadari bahwa dia telah naik level lagi. Dia memeriksa statistik sekali lagi dan mengetahui bahwa dia telah memperoleh keterampilan baru yang disebut Goblin Slayer. Dia sekali lagi memiliki perasaan campur aduk tentang keterampilan baru yang buruk itu, Goblin Slayer. Dia kembali memiliki perasaan campur aduk tentang skill baru yang menyebalkan itu, tetapi memutuskan bahwa skill adalah skill dan terus maju. Mereka masuk lebih dalam ke dalam gua tempat goblin lain menyerang mereka, tetapi Sylvie menggunakan penghalang pertahanannya untuk memblokir serangan itu sepenuhnya, sementara Kai mengatur tebasan pedangnya sempurna untuk membunuh monster itu. Kai kemudian membunuh goblin ketiganya dengan menggunakan botol semprot sekali lagi untuk membutakan monster itu sebelum membunuhnya, sementara Sylvie menyeretnya sekali lagi ke musuh baru. Kai membunuh goblin ini juga dengan serangan pedang ke kepala dan dalam prosesnya, berakhir dengan peringkat sampai level 6. Mereka mulai berjalan sekali lagi dan Kai bertanya apakah dia tahu apapun tentang ruang bawah tanah ini, tetapi Sylvie menjawab bahwa dia tidak tahu, dan yang dia tahu hanyalah bahwa satu-satunya tujuannya adalah untuk membantu tuannya. Mereka bergerak lebih jauh ke dalam di mana mereka menemukan goblin terakhir mereka hari itu yang menyerang Kai sementara Sylvie menggunakan sihir petirnya untuk menghancurkan binatang itu. Kai memberinya inti mana sebelum keluar. Dia menyerahkan kristal mana kepada Hitsu. Dia berbohong lagi bahwa itu hanya kebetulan dan kembali ke rumah di mana tubuhnya akhirnya menjadi sangat sakit sehingga dia tidak bisa bergerak. Dari tempat tidurnya, keesokan paginya, dia menyeret pantatnya untuk berjalan ke sekolah bersama Katsu, yang segera menyadari bahwa dia pasti pergi ke ruang bawah tanah, tetapi dia menolak dan mengklaim bahwa dia hanya melakukan binaraga di pusat kebugaran, dan itulah sebabnya dia sakit. Katsu memutuskan untuk membiarkannya dan mulai berjalan lagi. Setelah sampai di kelas mereka, Kai akhirnya menceritakan Shinji dan Hayato bercerita tentang petualangan barunya di ruang bawah tanah level 2, dan juga tentang pembunuhan 4 goblin. Mereka terkejut mendengarnya, dan sulit mempercayai bahwa Kai berkata jujur. Namun dia berjanji kepada mereka bahwa dia tidak berbohong dan mengklaim bahwa dia akan menyelami lebih dalam hari ini. Setelah sekolah, dia kembali ke ruang bawah tanah bersama pemandu Sylvie, dan mulai menjelajahi tempat yang jauh. Bagian gua tempat mereka berhasil membunuh goblin sekali lagi dengan kerja sama tim yang indah. Saat Sylvie memblokir serangan sementara Kai mendaratkan pukulan mematikan, dan terkadang saat Kai terlalu lelah, Sylvie menyelesaikannya monster dengan sihir petirnya. Setelah ekspedisi itu, dia kembali tidur seperti kayu gelondongan di malam hari dan keesokan harinya dia meningkatkan kekuatannya menjadi batang logam, yang memberikan lebih banyak kerusakan pada goblin, namun karena kelelahan, ia akhirnya tertidur bahkan di dalam kelas. Namun hal ini tidak menghentikannya dari petualangannya, karena tanpa gagal ia masuk ke ruang bawah tanah, hari demi hari, membunuh goblin dengan segala cara yang diperlukan, hingga ia mencapai level 10 yang merupakan tonggak besar baginya. Kali ini ia memperoleh keterampilan khusus yang disebut cinta ilahi, yang meningkatkan pertumbuhan statnya di setiap level. Peningkatan tersebut secara langsung bergantung pada besarnya cinta dan Dewi Kara yang ditunjukkan kepadanya, sehingga ia langsung memutuskan untuk mengungkapkan betapa bahagianya ia bisa berpetualang dengan seseorang sekeren Sylvie. Wanita malang itu tidak mengerti betapa hebatnya seorang psikopat manipulator ini dan dengan senang hati berterima kasih padanya karena telah bersamanya karena dia suka bekerja bersamanya. Setelah itu, monster berikutnya yang mereka ternyata itu adalah kerangka bercahaya, yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Kai menyuruhnya untuk tetap waspada, dan dia segera menyebarkan penghalang sihirnya saat kerangka itu menyerbu ke arah mereka menyerang. Dia menabrak penghalang dan mulai mencoba menerobos, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Kai memutuskan untuk menyerang. Sayangnya, serangannya tidak berhasil, karena senjatanya terlalu lemah. Untuk spawn langka ini, jadi dia meminta Sylvie untuk menghadapinya, yang segera melantunkan mantranya dan menembakkan petir ke arahnya, membunuhnya sekaligus. Kali ini inti mana yang dijatuhkan ternyata berwarna merah cerah. Dia bertanya-tanya apakah itu langka, tetapi memutuskan untuk memberikannya kepada Sylvie yang mengklaim bahwa itu lebih lezat dari biasanya. Kemudian pada hari itu ketika dia pergi ke Hitsu dengan jarahan sehari, dia bertanya tentang inti mana yang dijatuhkan oleh kerangka bercahaya, dan dia menjawab bahwa itu adalah barang yang cukup langka dan dapat dengan mudah menghasilkan lebih dari 2 juta yen.
Kai sangat terpukul mendengar bahwa dia bisa menjadi jutawan, tetapi Sylvie akhirnya memakan uangnya. Hitsu mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, karena jika dia pernah mengalaminya sekali, ada kemungkinan besar dia akan mengalaminya lagi. Malam itu dia bertanya-tanya tentang uang yang hilang, tetapi memutuskan bahwa itu tidak masalah karena dia masih naik level. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia bisa naik ke lantai 3 sekarang. Namun, ia tahu bahwa di lantai 3, musuh-musuh muncul dalam kelompok mata, dan bisa jadi jauh lebih berbahaya. Mengingat hal ini, keesokan harinya ia memberitahu Sylvie bahwa untuk sementara ia ingin Sylvie hanya menonton dan tidak melakukan hal lain. Dia takut karena mengira dia melakukan kesalahan dan meminta maaf. Namun Kai mengaku ingin naik ke lantai 3, tetapi dia takut akan terlalu bergantung padanya. Kai ingin menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Sylvie tampak lega mendengarnya dan mengucapkan semoga beruntung, ketika tiba-tiba seorang goblin muncul dari balik batu. Kai dengan percaya diri memberitahu Sylvie untuk mengawasi dari belakang saat dia mengatasinya. Namun rencananya menjadi bumerang, dan dia akhirnya terluka cukup parah, memaksanya untuk membeli ramuan dari Hitsu, yang menghabiskan semua tabungannya. Malam itu dia berpikir tentang bagaimana dia membutuhkan banyak inti mana untuk memberi makan Sylvie serta peralatan yang lebih baik, jadi dia memutuskan untuk kembali ke titik awal dan memasuki lantai pertama sekali lagi untuk membunuh sebanyak mungkin Slime, mendapatkan keterampilan, level, dan inti mana. Setelah beberapa hari bekerja keras di ruang bawah tanah sendirian, dia akhirnya dapat mengumpulkan cukup inti mana yang dia rasa nyaman untuk pindah ke lantai 3. Sebelum mereka bisa meninggalkan gua, Sylvie mengklaim bahwa dia bisa merasakan jenis lendir yang berbeda, dan intuisinya tampaknya tepat saat Kai memperhatikan lendir perak tak jauh dari situ. Dia langsung beraksi dan menyerang lendir itu dengan pistol semprotnya, tetapi lendir itu lebih cepat dan menghindar. Untungnya, Sylvie sudah siap di dekatnya dan menggunakan sihir petirnya untuk menyerang Slime itu, dan langsung membunuhnya. Yang mengejutkan mereka, Slime itu akhirnya menjatuhkan kartu pelayan lainnya, yang sungguh sangat beruntung. Kai mengambil kartu itu dan melihat bahwa itu adalah kartu peringkat iblis untuk seorang pelayan bernama Luz. Dia melihat sekeliling untuk melihat Sylvie yang tampak sangat kesal melihat kartu itu, karena dia menyadari bahwa iblis dan dewi tidak boleh pergi tapi bahkan setelah itu, dia memutuskan untuk mengikuti keinginannya sendiri, bahkan tanpa berkonsultasi dengan Sylvie, dan memanggil pelayan iblis di sana. Api merah besar menyelimuti mereka sepenuhnya dari sana muncullah seorang wanita iblis besar dan terbang langsung ke arah Kai dalam wujud halusnya, seperti yang terjadi pada Sylvie. Dia melihat ke bawah sekali lagi dan melihat wanita rendahan lainnya, tapi kali ini dia memiliki sayap kelelawar dan tanduk di kepalanya, menyadari bahwa sekarang partainya tidak akan terhentikan dengan iblis dan dewi di sisinya. Jika Anda menyukai video ini, Anda pasti akan menyukai cerita tentang pecundang peringkat F. Tunggu alur cerita dari episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.